Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk pembuatan video Sipos Sistem Informasi Posyandu Kota Sukabumi. Video kali ini akan membahas cara bagaimana menginputkan aplikasi yang ada di Siposmi. Kita mungkin awalnya kita dari balita dulu ya. Nanti kan di sini ada balita, lalu ada ibu hamil juga, begitu cara menginputkannya. Jadi kali ini kita akan coba menginputkan bagaimana cara menginputkan data balita dan menginputkan hasil penimbangan setiap bulan, bulanan ya. Kita cek dulu aplikasinya yang Siposmi ini ya, kita buka, lalu kita login. Oke, kita login seperti biasa pakai nomor handphone, lalu kita ketik passwordnya. Nah, di sini kita pilih, jangan lupa kita pilih bulan yang akan kita laporkan. Misalkan kita akan melaporkan balita atau penimbangan pada bulan Mei umpamanya ya. Kita klik Mei, lalu klik login. Nah, di sini kita bisa lihat sudah masuk di aplikasinya. Nah, perlu diketahui untuk menginputkan berat badan balita atau hasil penimbangan balita setiap bulan itu kita harus menginputkan dulu data balitanya. Nah, sebetulnya untuk pasien atau data balita baru ya. Tapi kalau balitanya memang sudah terdaftar itu tidak perlu lagi. Jadi artinya menginputkan aplikasi data balita ini cukup sekali saja. Cukup sekali untuk menginputkannya. Dan untuk di awal ini kan pasti menginputkan data balitanya ini pasti banyak ya. Nah, kita coba bantu untuk menginputkan data balita yang kita ambil datanya dari Dinas Kesehatan atau yang aplikasi FPPGBM yang ada di Kementerian Kesehatan. Kita ambil data balitanya dari situ, terus kita includekan, masukkan ke data Siposmi ini. Oke, kita buat data balitanya. Kita input, klik dulu menu yang garis 3 sebelah kiri atas ini, lalu klik balita, lalu di sini pilih input data balita. Nah, di sini kita masukkan nama lengkapnya, misalkan namanya Andriantes. Terus di sini inputkan nomor kakak. Nah, nomor kakak ini jika memang kebetulan di lapangan kita tidak ada nomor kakaknya, si balitanya atau orang tuanya tidak bawa kakak, kita ini bisa inputkan kasih angka 0 saja terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada tinggal diinputkan atau diperbaiki, diedit. Terus nick balita juga sama, jika dia belum punya nicknya, kita bisa kasih angka 0, tapi tidak boleh kosong, harus ada angkanya. Jadi kalau kosong ini kan kosong ya, nah, harus diisi angkanya. Terus pilih anak terus tempat lahirnya misalkan Sukabumi. Nah, pada saat memilih
tanggal lahir, ini tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini biar mempermudah, kita pilih dulu tahunnya. Kita klik dulu tahunnya. Misalkan dia lahir tahun 2017. Bulan. Nah, untuk bulan pilih yang tanda panah yang bawah ini, kiri kanan. Ini yang atas ya. Yang atas. Jadi misalkan dia lahirnya di bulan September, tanggal 12. Nah, gitu. Kalau sudah 12 September 2017, tinggal klik OK. Nah, berat lahirnya di sini misalkan si balita tersebut 2.500 gram, tapi di sini harusnya satuannya kilogram ya. Jadi bukan gram. Jadi kilogram, kalau 2.500 gram berarti 2,5 kilo. Nah, untuk memisahkan angka desimalnya, sebaiknya pakai pakai simbol titik, bukan koma. Jadi 2.5, bukan 2,5 ya. Terus tinggi lahir misalkan di sini 57. Satuannya cm, tidak perlu diketik lagi cm-nya, tidak perlu. Jadi langsung saja 57 saja. Angkanya saja. Laki-laki, terus nik ayah juga boleh dikasih angka 0, nama ayahnya misalkan. Nik ibu kosongkan. Terus nama ibu. Misalkan status gakinnya, dia termasuk kelompok keluarga miskin atau tidak, begitu. Biasanya sih indikatornya mudah. Dia kalau pakai BPJS, misalkan BPJS yang PBI atau tidak gitu. Kalau yang PBI berarti biasanya dia masuknya kelompoknya gakin. Anggaplah si balita ini pakai yang BPJS PBI ya, yang dibayarkan oleh pemerintah. Oke, terus kepemilikan BPJS-nya tadi ya, kalau dia punya ya ada atau tidak. Nomor BPJS-nya bisa dia kasih angka 0. Alamat balitanya misalkan ini kelurahan mana ya, Sukabumi lah. Misalkan 2 RW 5. Nomor telepon bisa dikosongkan. Status inisiasi menyusui dininya waktu dia lahir, apakah menyusui dini ya atau tidak. Terus dia punya buku kaya atau tidak, tinggal pilih. Misalkan dia punya, kita pilih T itu tidak ya. Terus kita cek lagi ke atas apakah datanya sudah benar. Jika sudah, kita tinggal klik simpan. Oke. Nanti ada notifikasi data berhasil disimpan. Nah, untuk memastikannya apakah datanya itu sudah masuk atau tidak, kita bisa lihat di menu kita balik lagi di menu balita, lihat balita. Sini ada lihat balita, lalu klik. Nah, di sini ada namanya Andrian Tes. Ini kan ada nama terus tanggal lahir saja begitu. Kalau ingin melihat data detailnya, tinggal klik yang tanda biru ini.
plus biru yang di nama kolom nama ini, klik, lalu ada pilihan aksi, pilih detail data, nah di sini bisa kelihatan nama balitanya, nomor kakak, jenis kelamin, dan seterusnya. Terus di sini juga sebetulnya bisa terlihat hasil timbangan, ini belum ditimbang, masih kosong. Terus status imunisasinya begitu, bisa terlihat di sini. Oke, input data balitanya sudah. Terus kalau kita mau inputkan data balitanya, saran saya kalau mau input data balita, jadi kita inputkan terlebih dahulu semuanya data balitanya, baru ditimbang begitu. Tidak satu-satu, jadi satu data input data balita terus ditimbang, ya kalau gitu agak ribet juga begitu. Sebaiknya kita inputkan data balitanya, baru kita timbang. Baik, sekarang kita coba menginputkan data penimbangannya. Misalkan data balitanya sudah kita input, lalu kita akan menginputkan penimbangannya. Pilih di menu di sini ya, di menu data balita ini. Di situ ada input penimbangan. Nah, klik input penimbangannya. Nah, di sini bisa terlihat nama posyandunya, terus ini bulan. Nah, tadi kan waktu kita login saya memilihnya bulan Mei. Jadi bulan ini muncul berdasarkan pilihan ketika kita login. Jadi kalau kita tadi pas login akan ada user, password, di bawahnya ada bulan. Nah, bulan ini yang akan muncul. Jadi kalau kita pilihnya Juni, ya yang akan munculnya Juni begitu. Dan ini tanggal penimbangannya, ini adalah tanggal penimbangan. Kalau ini bulan penimbangannya, kalau ini tanggal penimbangannya. Misalkan tanggal penimbangannya di bulan Mei itu dilakukan tanggal 10, kita pilih tanggal 10, terus set. Nah, di sini kita lihat data balita. Kita pilih data balitanya. Siapa yang akan kita timbang? Di sini waktu itu data balita yang sudah ada di saya ini sudah ada dua data balita yang sudah diinputkan begitu. Dan di sini sebetulnya kalau ada balita pada bulan Mei ini sudah ditimbang, data balita ini tidak akan muncul jika sudah ditimbang. Kita contoh ya, kita buka misalkan yang Adriantes ini, ayahnya namanya Erik Chandra. Nah, di sini bisa lihat nicknya, terus usianya ini sudah 44 bulan ya, laki-laki. Terus kita masukkan berat badannya. Sekarang pada berat badan hasil penimbangan pada bulan Mei ini kita inputkan, misalkan berat badannya anggaplah 15 kilo, tinggi badannya misalkan 75, imunisasinya kita tambah, misalkan ada BCG cacar misalkan ya. Terus ada pemberian vitamin A pada bulan Mei ini begitu. Kalau ada kita pilih ya. Terus untuk balita ini apakah masih diberikan ASI? Jadi pemberian ASI ini pada balita, jadi pemberian ASI eksklusif, jadi pada balita 0 sampai 6 bulan begitu. Jadi kalau ini kan kebetulan bayinya sudah 40 lebih ya, bulannya berarti tidak ya. Terus kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, data sudah tersimpan.
Nah, kalau kita lihat lagi, kita inputkan lagi misalkan penimbangannya balita yang lainnya. Tadi kan balitanya namanya Erik Tes ya, Andrian Tes. Nah, kalau kita pilih lagi, nah di sini sudah tidak muncul nama balita Adrian. Jadi data balita ini kalau kita pilih, ini data balita yang betul, yang belum ditimbang pada bulan tersebut. Misalkan kita rubah. Nah, pada bulan tersebut jadi hanya dimunculkan data-data balita yang belum ditimbang. Baik. Setelah kita inputkan data penimbangannya, kita untuk memastikannya apakah datanya sudah benar, kita bisa lihat di timbangan non verifikasi. Jadi itu maksudnya hasil penimbangan non verifikasi, misalkan yang belum diverifikasi. Nah, yang belum diverifikasi ini ada 2 balita, bulan Juni 1, bulan Mei 1. Kalau kita ingin ngelihat ini, nanti misalkan ada 2 balita, berarti di sini angkanya 2. Bulan Mei juga sama. Nah, untuk melihatnya apakah datanya siapa saja balita ini, kita lihat di kolom aksi ini, pilih detail. Nah, di sini akan muncul nama-nama balita yang sudah ditimbang pada bulan Juni ya, kalau ini Juni ya. Nah, kalau bisa terus ada nama balita, terus jenis kelaminnya apa. Kita coba klik detail. Jadi kita bisa lihat hasil penimbangannya seperti apa. Nah, di sini bisa lihat umur balitanya, berat badannya, terus tinggi badannya. Lalu di situ ada status berat badannya. Jadi nanti di sini secara otomatis akan muncul apakah balita ini overweight atau underweight, kurus atau kurang atau berlebih atau normal begitu. Status tinggi badannya juga sama. Nah, di sini ada kelihatan pendek ya, jadi stunt. Terus status BBTB-nya, gizi baik atau normal. Ini keterangannya tuh DBIT di sini maksudnya baru begitu. Jadi balita baru ditimbang sekarang. Terus kalau kita kalau misalkan ada perubahan data, oh ternyata ini ada yang salah, misalkan kita bisa pilih rubah data gitu. Misalkan ada cara input atau hasil penimbangannya ternyata ada yang tidak benar, ada kesalahan dalam inputnya, kita bisa pilih di sini rubah data di kolom aksi di sini paling bawah, rubah data. Nah, kita silakan diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, tinggal diklik di sini, rubah. Oke, kita lihat yang balita yang tadi saya input ya, yang bulan Mei. Nah, di sini kita lihat detail. Adrian Tes. Nah, di sini usianya 44 bulan. Berat badannya dalam kilogram 15, terus tinggi badan 75. Di sini status berat badannya normal. Nah, kalau status tinggi badannya sangat pendek, jadi bisa kelihatan status BBTB-nya, berat badan terhadap tinggi badannya. Ini di sini masuknya kategorinya obesitas. Keterangan B.
Oke, untuk penimbangan balita seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi kalau kita menginputkan berat badan balita itu, pertama kita harus menginputkan data balitanya terlebih dahulu, input di menu input balita. Terus setelah diinputkan balitanya, data balitanya, nama, alamat tadi ini dan seterusnya, nah, baru kita bisa melakukan penimbangan. Jadi muncul gitu. Baik, sekian video kali ini. Video untuk input data balita dan penimbangannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.